Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya atas nama Kresna Setiawan, NIM 11 dari Pendidikan Olahraga UMS tahun ajaran 2017. Ya, saya di sini akan memberikan penjelasan tentang apa itu permainan bola kecil softball. Mulai yang pertama yaitu definisi dari permainan softball sendiri. Permainan softball adalah permainan bola kecil. Di Indonesia ini sangat mirip dengan permainan kasti. Softball sendiri terdiri dari 9 pemain di setiap regu. Permainan ini mengutamakan kerjasama tim antara pemukul, penangkap bola, serta lempar bola. Ya, selanjutnya kita beralih ke sejarah dari permainan softball sendiri. Permainan softball lahir di Amerika Serikat yang diciptakan oleh George Hancock di kota Chicago tahun 1887. Daya tarik dari permainan softball ini lebih menarik daripada permainan baseball dan lebih dicintai oleh masyarakat. Karena permainan ini bisa dimainkan pada kalangan usia manapun serta tidak memandang gender. Selain itu, permainan ini tidak memerlukan tempat yang luas. Dan juga yang paling utama, dapat dimainkan di tempat seperti gelanggang yang tertutup. Dari Amerika Serikat, permainan ini kemudian berkembang ke Kanada, di mana di Kanada sendiri justru malah berkembang lebih pesat. Kemudian seiring berjalannya waktu, didirikannya Asosiasi Softball Internasional atau International Softball Federation. Badan inilah yang kemudian memberikan aturan untuk permainan softball yang berlaku bagi seluruh dunia, baik di Amerika Serikat, Kanada maupun di Indonesia saat ini. Ya, kemudian mari kita menyambung ke perkembangan softball di kawasan Asia. Setelah Perang Dunia Kedua usai, softball semakin menyebar untuk dikenal dan digemari oleh siapapun. Di kawasan Asia sendiri, di Jepang, Filipina, Korea Selatan, dan Taiwan, permainan ini sudah sangat merakyat. Mengingat semakin berkembang pesatnya olahraga ini di Asia, kemudian kawasan Asia sendiri sepakat untuk membentuk suatu organisasi yang menaungi permainan softball di kawasan Asia, yaitu disebut ASA Asia atau Persatuan Softball Amatir se-Asia. Anggota dari federasi ini yaitu Filipina, Jepang, India, Korea Selatan, Taiwan, Hong Kong, Pakistan, Muay Thai, Singapura, dan Indonesia sendiri. Kejuaraan se-Asia softball ini juga diselenggarakan tepatnya setiap 1 tahun sekali. Melihat dari perkembangan permainan softball di Asia, kita menuju ke perkembangan softball di Indonesia. Sebelum perang kemerdekaan, sebetulnya softball sudah ada yang melakukannya di Indonesia, namun sifatnya masih terbatas. Artinya hanya dimainkan di sekolah-sekolah tertentu saja. Selain itu, di Indonesia juga hanya dimainkan oleh para wanita. Hal ini terus berlangsung sampai pada tahun 1966 ketika Asian Games di Bangkok, Thailand. Terbukalah mata kita bahwa sebenarnya olahraga softball ini dapat dimainkan oleh siapapun, baik putra maupun putri. Pada mulanya, softball hanya berkembang di Jakarta, Bandung, Palembang, Semarang, dan Surabaya. Tetapi kini telah menjadi salah satu cabang olahraga yang sangat digemari oleh masyarakat, terutama
di kalangan pelajar dan mahasiswa. Melihat perkembangan softball sedemikian cepatnya dan adanya kompetisi antar negara setiap tahunnya untuk menyalurkan kegiatan-kegiatan softball di Indonesia sendiri, diperlukan suatu badan yang mengaturnya. Maka dibentuklah induk organisasi yang mengatur permainan softball yang diberi nama Perbasasi atau singkatan dari Perserikatan Baseball dan Softball Amatir Seluruh Indonesia. Sejak PON ke-7 di Surabaya, softball menjadi salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan hingga saat ini. Selanjutnya, yaitu masuk ke dalam teknik dasar permainan softball. Untuk teknik yang pertama yaitu teknik melempar bola. Pada teknik ini ada dua macam, yaitu lemparan pitcher dan lemparan antar base. Untuk lemparan pitcher adalah lemparan yang dilakukan oleh pitcher atau pelambung bola, di mana arah lemparan tersebut terletak di atas lutut dan bawah dada, atau biasa kita sebut dengan strike zone. Kemudian untuk lemparan antar base biasa dilakukan oleh para penjaga, baik penjaga yang berada di dalam base maupun yang berada di dalam lapangan. Pada lemparan antar base ini terdapat 4 macam lemparan. Yang pertama, lemparan dengan ayunan atas. Kedua, lemparan dengan ayunan samping. Ketiga, lemparan dengan dari bawah. Dan keempat, lemparan dengan lanjutan tangan. Ya, kita masuk ke teknik dasar dalam permainan softball yang kedua, yaitu teknik menangkap bola. Seperti halnya teknik dalam melempar bola, teknik menangkap bola ini juga mengikuti bagaimana lemparan bola itu datang. Untuk yang pertama, teknik menangkap bola, yaitu dilakukan oleh catcher atau si penangkap bola. Biasanya penangkap bola catcher ini berada di posisi di belakang pemukul, untuk yang bertugas untuk menangkap bola hasil lemparan dari pitcher. Lalu teknik menangkap bola yang dilakukan antar base. Untuk teknik yang pertama yaitu teknik menangkap bola yang bergulir di tanah.